Alhamdulillah, yang ke-83 yakni surah Al-Mutaffifin, makkiyatun wa ayatuha sittun wa thalathun. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin. Berbagai macam pendapat yang mengartikan wailun itu. Ada yang mengatakan bahawa siddatul azabil akhirah, bersangatan pedih azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat itu. Dan ada lagi yang mengatakan innahu wadin fi jahannam yasiru fi sadidu ahlin nar. Wailun itu adalah satu jurang di dalam neraka Jahannam yang di situ mengalir danur-danur ahli neraka. Allah mengatakan bahawa wailul lil mutaffifin, bersangatan azab Allah di akhirat nanti di dalam jurang-jurang dari neraka Jahannam. Mutaffifin bagi orang-orang yang mengurangi takaran, mengurangi timbangan maupun ukuran. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yang apabila mereka itu menakar untuk diri mereka atas manusia, mereka meminta disempurnakan. Tapi kalau mereka hendak menukar dengan orang, mereka hendak supaya takarannya pas, jangan dikurangi, minta disempurnakan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun, dan apabila mereka menakar untuk manusia atau menimbang untuk manusia, mereka itu mengurangi takaran dan timbangannya. Jadi kalau membeli sama orang, takut dia dicurangi, takut timbangannya dikurangi orang, tapi pas dia sendiri hendak menjual, maka dia pun berani mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengurangi ukuran. Nah, itulah orang-orang yang disebut sebagai mutaffifin. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengancam mereka ini dengan wail, azab yang sangat dahsyat nanti di akhirat terhadap mereka. Al-Imamul Ghazali rahimahullah menyampaikan kepada kita bahawa al-mutaffifin ini wa kullu man fahuwa minal mutaffifin lil kail. Ujar Imam, tiap-tiap orang yang mencampurkan makanan, mencampurkan beras, gandum, mencampurkan gula ataupun tepung, mencampurkan semua tadi dengan selain daripada itu bahan, kemudian dia takar, dia timbang lalu dijualnya, maka itu termasuk kepada ayat ini. Takarannya itu tidak kurang, namun bahannya ada campuran. Nah, ini sama sahaja dengan mutaffifin. Walaupun timbangan atau takarannya itu pas, namun bahannya ada campuran, maka akan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siksa azab yang sangat pedih. Nah, itu sebabnya kalau kita ini berniaga, berjualan menggunakan takaran, menggunakan timbangan atau ukuran, maka alangkah baiknya kita lebihkan sedikit. Berkata Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah, wa man talaba haqqaha nafsihi minan nas. Ujar Imam mengatakan bahawa siapa-siapa yang menuntut hak dirinya daripada manusia, sedangkan dia tidak memberikan manusia itu hak-hak mereka, nah itu pun termasuk dalam jumlah yang terkandung dalam ancaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, dia ini menuntut kepada orang lain agar menunaikan hak terhadap dirinya, tapi dirinya sendiri tidak memberikan hak kepada orang lain. Semisal orang tua, suami, istri, ataupun juga anak, menuntut anaknya supaya bakti kepada orang tua, menuntut anaknya supaya taat dan patuh kepadanya, tapi si ayah itu sendiri tidak menunaikan hak-haknya kepada anak, tidak melaksanakan tugas-tugasnya terhadap anak, maka termasuklah dalam ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ayat ini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan bahawa al-qatlu fi sabilillah yukaffiru dzunub kullaha illa amanah, wal majnu amanah, wal kailu amanah. Orang yang terbunuh dalam perang fi sabilillah, seluruh dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah, kecuali ada amanah-amanah orang yang dia khianat, maka itu tidak cukup terbunuh di fisabilillah untuk menghapus dosa-dosa tersebut. Wal wajnu amanah, dan timbangan itu adalah amanah. Wal kailu amanah, dan takaran itu adalah amanah. Orang yang kerjanya selalu mengurangi takaran, selalu mengurangi timbangan, kemudian dia ini ikut fisabilillah dan gugur di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syahid, maka tetap tidak akan terhapus dosa-dosa yang dalam melakukan kecurangan terhadap timbangan atau takaran tersebut. Qala al-Imam Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, ujar Imam Malik, salah seorang ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau berkata, aku mendatangi tetangga yang sedang sakit dalam keadaan yang begitu dahsyat, maka orang yang sakit itu selalu mengucapkan kata jabalaini min nar, jabalaini min nar, jabalaini min nar. Seharusnya kan biasanya orang yang sedang sakit parah itu biasanya berzikir, tapi dia ini tidak. Nah, apa artinya dua gunung api neraka? Dua gunung api neraka, dua gunung api neraka, ujarnya. Lalu Imam Malik bertanya, apa yang kamu baca itu? Kenapa engkau membaca yang demikian? Maka orang sakit tersebut pun berkata, aku ini berusaha dan punya dua takaran. Satu takaran aku gunakan untuk membeli, dan satunya lagi aku gunakan untuk menjual. Jadi dua gunung api neraka bagiku. Satunya digunakan untuk mendapatkan
keuntungan agar lebih banyak jika membeli, dan satunya lagi aku gunakan itu takaran untuk mencurangi orang yang membeli kepadaku. Ada lagi sebahagian ulama menceritakan bahawa aku pergi menengok orang yang sedang sakit, yang sudah dalam keadaan sakarat. Aku bacakan padanya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia tidak mahu mengikuti. Sekalinya orang itu sadar, maka imam ini bertanya, kenapa engkau tidak mahu mengikuti zikir yang kubaca? Jawabnya bahawa, wahai saudaraku, lisanku ini tertahan atas timbangan-timbangan yang kukhianati untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, dari kejadian yang kita kisahkan ini dapat kesimpulan bahawa orang-orang yang berusaha dengan mengurangi takarannya, mengurangi timbangannya dan ukurannya, berkhianat dalam perjanjian bisnis lainnya, maka itu dikhawatirkan matinya sebagai su'ul khatimah. Apalagi dia ini sedikit pun tidak hendak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menganggap remeh perihal perkara tersebut. Qala ba'du salaf, berkata lagi sebahagian ulama salaf, asyhadu an la kulli kayyadin aw wazanin bin nar li'annahu la yaskadu aslam illa man asama Allah. Ujar sebahagian para ulama salaf terdahulu, aku berani bersaksi, ujar mereka, tiap-tiap orang yang berusaha kemudian berkhianat maka dikhawatirkan matinya akan masuk neraka. Jadi begitu dahsyatnya ini dosa berkhianat dalam takaran, berkhianat dalam timbangan maupun ukuran. Li'annahu la yaskadu aslam, kerana ini orang hampir-hampir tidak akan selamat illa man asama Allah, kecuali orang itu dipelihara dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takaran ini, timbangan dan ukuran itu adalah merupakan suatu alat jual beli dan kita tidak akan bisa terlepas daripada itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Adanya ini takaran, adanya timbangan dan ukuran bertujuan untuk memudahkan kita untuk berjual beli. Jadi oleh karena itu para ulama menjelaskan bagaimana caranya supaya orang-orang yang berusaha menggunakan takaran, menggunakan timbangan dan ukuran itu bisa selamat daripada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala dan bisa dipelihara Allah. Izqa'u mizal wal mi'yal minad danas, membersihkan timbangan itu, membersihkan takaran itu daripada kotoran-kotoran atau sesuatu yang memberati itu timbangan. Nah, supaya kita ini selamat nanti di akhirat, maka selalulah kita perhatikan dan waspada. Kita amati apakah masih bagus atau tidak itu timbangan. Nah, jadi pedagang-pedagang yang senantiasa membersihkan takarannya, membersihkan timbangannya, menjaga agar bisa menakar dan menimbang dengan amanah, maka sungguh besar pahalanya yang akan didapat. Kemudian yang kedua, al-ihtiyat, hati-hati. Artinya apa? Bi anturjiha, bahwa engkau memenangkan itu takaran. Contohnya ada orang membeli berat 1 kilo, kemudian kita timbang pas 1 kilo, nah tambahkan sedikit. Itu namanya kehati-hatian. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau datang ke pasar melihat orang sedang menimbang. Ujar Nabi, jin wa arjih, timbang dan menangkan itu timbangan. Nah, kalau hendak ihtiyat dalam kehati-hatian, mesti kita menangkan itu takaran, kita lebihkan sedikit saja, tidak jadi masalah daripada kurang. Nah, yang kita lebihkan sedikit itu berapa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita amanah dengan demikian? Itu jannatun arduhas samawati wal ard, nilainya surga seluas langit dan bumi. Dan kemudian yang ketiga, bagi orang-orang yang berusaha menggunakan takaran, menggunakan timbangan dan ukuran, maka dituntut, disuruh iktsarus sedekah, memperbanyak sedekah, karena sedekah-sedekah itulah yang nantinya akan menutupi kekurangan-kekurangan selama yang terjadi dalam jual beli. Maka Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, la yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Orang-orang yang mengurangi takaran, mengurangi timbangan dan ukuran, tidak jujur dalam perjanjian usahanya, apakah dia tidak menyangka mereka itu bahawa nanti mereka akan dibangkitkan kembali oleh Allah? Apakah mereka itu tidak percaya akan adanya hari kiamat sehingga berani melakukan hal yang demikian? Itu yaumin azim, yaitu pada hari yang besar, hari kiamat. Orang-orang yang berani melakukan khianat dalam timbangan dan ukuran, maka dianggap Allah orang yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Tapi kalau dia ini percaya kepada Allah dan beriman dengan adanya hari kiamat, beriman dengan adanya hari pembalasan, pasti tidak akan berani mengurangi takaran maupun timbangan itu. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari di mana semua manusia itu berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar kita akan berdiri menunggu proses hukuman. Satu persatu hukuman kita akan diproses. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma yaqumu ahadukum fi rasihi ila ansafi uzunayh, ada yang berdiri menunggu itu keringatnya banjir sampai ke telinga. Qumun nas
miqdara salasimi'atin sanah minad dunya la yu'maru bihim bi amrin. Menunggu di situ adalah lamanya 300 tahun daripada tahun-tahun dunia. Dan itu pun belum ada kabar berita apapun. Wa huwa bihaqqil mu'minin faqadirin surafihim minas salah. Manakala Ibnu Abbas berkata bahawa waktu masa 300 tahun tadi kita berdiri menunggu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanya dirasakan sekadar dia menyelesaikan sembahyangnya. Namun bagi orang-orang yang di dalam dunia ini hidupnya zalim, berkhianat, akan takaran, maka di akhirat dia akan berdiri menunggu gilirannya selama 300 tahun.